berita hoax sengaja diangkat, lalu karena rame dibicarakan itu menjadi sebuah kebenaran. Berita baik itu adalah berita baik. Iya. Bukan yang buruk Jadi karena- baik, yang baik jadi buruk. Iya. Api pantai Kosta menyala bersama. Holy Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Shalom Holy Lovers, apa kabar semuanya? Senang sekali saya bisa menyapa saudara kembali. Ya, kembali lagi bersama dengan kita Holy Channel, channel yang sangat kita kasihi. Dalam memperingati Hari Pers Nasional hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang media yang berjudul Bad News is Good News, Still Exist or Not. Apakah berita yang buruk itu masih menjadi suatu kabar yang baik? Dan apakah hal itu masih eksis apa enggak nih sampai sekarang nih? Karena ada juga yang bilang hal ini sudah menjadi suatu kajian yang kuno. Tapi di sini kita mau lihat dengan jelas bagaimanakah peran media di dalam gereja dan juga peran hamba-hamba Tuhan di dalam mengabarkan satu berita di dalam sebuah media. Sebab itu telah hadir bersama dengan kita
yaitu narasumber yang luar biasa sekali. Beliau melayani sebagai Biro Media dari MD GPDI Sumut Aceh, yaitu Pastor Donald Wakari. Ya, puji Tuhan. Apa kabar, Pastor? Sangat baik, luar biasa. Wah, puji Mr. Tuhan. Simon, Mister ya, atau Simon aja lah ya. Boleh, Lebih boleh. apa? Ya, jadi karena hal mengenai media adalah spesialisasi dari Pastor Doni, kita akan tanya nih sama-sama teman-teman tentang apa itu media dan perannya di dalam sebuah gereja. Karena kita tahu di sepanjang tahun 2020 kita cukup berat ya menghadapi pandemik COVID-19 yang terjadi di bangsa kita, sampai-sampai gereja itu bingung bagaimana bisa menjangkau jemaat-jemaat yang tidak boleh hadir ya Pak ya di dalam ibadah karena mengikuti protokol kesehatan. Sebab itu gereja akhirnya terpaksa harus memutar otak dan menggunakan media untuk sebagai sarana ya Pak ya. Oke, di tengah-tengah situasi saat ini Pak, saya punya pertanyaan nih buat Bapak. Seberapa besarkah peran media di dalam bidang pelayanan dan juga penginjilan? Ya. Terima kasih. Ini saya sebut sebuah momentum juga. Ya, momentum bagi sebuah pelayanan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, Ya. yaitu pelayanan media. Media. Di mana gereja-gereja tidak bisa ibadah onsite, tapi harus online. Ya, memang ini sebuah hal yang mungkin bagi sebagian gereja ini sebuah hal yang biasa. Ya. Tapi ingat, tidak bagi sebagian besar gereja di Indonesia. Karena kita juga infrastruktur pelayanan, infrastruktur internet ya dalam untuk mendukung media juga masih sangat minim di Iya. Indonesia. Betul. Ya, jadi kita harus tahu dulu media itu apa? Media adalah sarana untuk mengkomunikasikan. Ya, sarana untuk mengkomunikasikan sesuatu hal atau beberapa hal. Ya, media itu. Jadi ada media visual, ya, ada media audio. Ya. Jadi kalau ditanya seberapa besar, ya ini momentum, Simon. Ini Ya. momentum yang besar supaya menggenapkan firman Tuhan juga. Penggenapan firman Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Ya. Lalu, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Selanjutnya, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Momentum yang terbaik adalah di saat ini media membawa kabar baik. Kita sebagai gereja harus membawa kabar baik Ya. agar tadi kita sudah baca ya, agar kita ini diutus membawa kabar baik agar ada orang yang mendengar tentang Dia. Kita memberitakan dan orang mendengar. Dan orang mendengar, orang dipercaya, percaya. Ya. Dan percaya diselamatkan. Jadi dengan dalam bentuk apapun, ya ini momentum. Jadi seberapa besar peran media, ini momentum ya. Oke. Itu. Jadi kalau orang mungkin menganggap bahwa di masa lalu di tahun 2020 itu adalah tahun yang kurang menguntungkan, padahal sebenarnya kalau kita melihat dari sisi positif, ini adalah sebuah momentum di mana gereja harus berperan di dalam media juga ya, Pastor Ya. ya. Dan melihat sarana media adalah sarana yang sangat menjanjikan untuk perkabaran Injil. Iya. Perkabaran Injil. Karena Media semua orang sudah melakukan segala halnya melalui tidak lepas dari media ya iya, kan? gadget atau Ah. televisi, Betul, melalui itu. televisi, melalui gadget. Tapi kendalanya begini, Pastor. Kalau memang sebuah media itu harus bangkit di gereja, dalam artian bahwa di tahun lalu yang begitu kita anggap rumit, sebenarnya itu ada sebuah momentum
di mana media di tengah-tengah gereja harus bangkit. Yang selama ini mungkin beberapa gereja kan menganggap, wah kalau kita harus giat di dalam media itu seperti suatu hal yang tidak benar begitu kan. Nah, karena lihat situasi seperti ini, ternyata mau tidak mau gereja harus bergiat di dalam hal media supaya pekabaran Injil tadi bisa tersampaikan. Tapi kendalanya bagaimana dengan gereja-gereja yang ada di pedesaan nih, Pastor? Kalau memang media itu sebagai salah satu infrastruktur gereja, bukan lagi bangunan tetapi media. Nah, ini gereja yang masih merintis di pedalaman, di desa-desa yang internet belum masuk, terus harus dibatasi dalam beribadah. Jadi bagaimana cara mereka bisa menjangkau dan bagaimana mereka bisa membangun media di tengah-tengah pelayanan mereka yang memang disebut sebagai infrastruktur. Ya, itu sebuah tantangan juga ya, Iya. Simon. Tantangan bukan hanya bagi kita gereja, tapi bagi pemerintah juga. Karena saya yakin, ya dengan program-program pemerintah saat ini untuk desa-desa sudah bisa internet bisa masuk ke desa. Dulu kan listrik masuk desa. Ya, Ya, sekarang internet sudah masuk desa. lagi diupayakan Ya, Pastor ya. saya yakin ya itu menjadi sebuah tantangan juga gitu. Tetapi harus diingat bahwa pelayanan media adalah pelayanan yang seperti kamu sebut tadi, itu menjadi sebuah infrastruktur, Ya, menjadi sebuah kebutuhan primer, kebutuhan yang bukan opsional, ya, tapi sebuah kebutuhan yang diperlukan. Mungkin ya saat ini mungkin gereja-gereja, khususnya gereja Pantekosta Indonesia yang mungkin banyak berada di desa, daerah-daerah kecil ya, itu mungkin belum menjadi sebuah kebutuhan primer atau infrastruktur dan sebuah infrastruktur yang penting selain gedung. Tetapi nextnya saya percaya itu akan ada. Oh. Saya percaya itu. Tapi bukan menutup kemungkinan bahwa si hamba Tuhannya menutup mata dengan hal media ya, Pastor ya. Ya harus. Setidaknya sambil menunggu mereka sudah mempersiapkan diri Ya, dulu ya. paling tidak dengan generasi Ya, yang dibawa mereka, generasi muda mereka, ya tidak anti, ya, tidak buta terhadap pelayanan ini dan tidak merasa menolak pelayanan ini ya, ya. tidak menolak bahwa ini betul-betul sebuah kenyataan, realita dan sebuah momentum bagi pelayanan Ya. media. Ya, tapi kita harapkan ya semua desa di seluruh Indonesia sudah masuk karena itu juga kebutuhan yang sangat vital untuk Ya. sebuah kemajuan peradaban. Ya. Kemajuan peradaban sebuah bangsa itu ditentukan juga dari internet. Ya. Ya, media itu membutuhkan internet sekarang. Itu Ya. aja. Ada juga nih, Pastor, berita hoax sengaja diangkat lalu karena rame dibicarakan itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, kira-kira hamba Tuhan ada nggak kayak begitu ya, menyalahgunakan media untuk menyampaikan sesuatu yang sebenarnya itu kabar buruk, tapi karena digembor-gemborkan, dia merasa bahwa pendapatnya itu paling benar, sehingga itu menjadi sebuah kabar yang baik. Nah, itu gimana nih, Pastor ya? Ya, memang kalau kita baca, kita pelajari mengenai media, Ya, bahwa filosofi mengenai bad news, it is a good news, ya, itu memang nyata. ya, Kalau ditanya apakah sekarang itu still or not, saya jawab masih still, masih nyata ya. Contoh ya, kalau kita perhatikan, Ya. saya nggak tahu sekarang ini ya, pas waktu pandemi ini, dulu koran-koran yang laku atau acara-acara televisi yang laku tuh acara-acara atau koran-koran yang menyangkut hal-hal yang negatif. konten-konten negatif, Iya, pembunuhan, iya, kriminal, iya, iya, hal-hal mistis. iya. Justru kalau hal-hal yang menyangkut pendidikan, hal-hal yang menyangkut positif tuh tidak diminatin, karena di dunia juga gitu. Iya, ya. Maksudnya bukan hanya Indonesia, tapi dunia juga gitu. Nah, Jadi makanya ya sekarang juga kita lihat kalau di media-media sosial ada berita yang gini aja, wah cepet komennya. Tapi coba beritanya tentang firman, iya. wah sedikit komen. Contohnya kayak apa ya, Pastor Dan ya? Vaksin itu antikris ya. Nah, kan langsung. Semua langsung, ayo kita menolak. Wah, ini Jadi kita tidak
ya ini yang kita merubah paradigma orang mengenai Ya. bad news it is a good news. Kita rubah itu. Ya memang cepat atau lambat, tapi saya percaya itu bisa. Ya. Jadi orang melihat berita baik itu adalah berita baik. Iya. Bukan yang buruk Jadi karena- baik, yang baik jadi buruk. Iya. Berarti peran hamba Tuhan di sini juga harus penting juga ya, Pastor, di Ya. dalam mengedukasi jemaat ya, Iya. supaya tidak terpengaruh dengan berita bad news itu yang dianggap sebagai good news. Malah seringkali kita lihat juga kayak berita hoax gitu yang disampaikan melalui forward WhatsApp. Kadang itu suatu hal yang nggak benar, tapi karena kurang edukasi, akhirnya itu dianggap sebuah kebenaran. Contoh kayak misalnya situs prakerja gitu, yang lagi Ya. booming kemarin. Di forward padahal sebenarnya bukan situs prakerja yang asli gitu. Jadi orang kayaknya, ini benar-benar baru ada lagi di tengah-tengah jemaat rame masalah yang nggak benar gitulah. Itu wah sampai didiskusikan parah banget gitu. Nah, memang betul harus pendetanya punya edukasi juga yang baik ya, Pastor ya. Ya. Memulai budaya itu dengan baik, lalu disampaikan, diedukasikan kepada setiap jemaat ya. Ya, karena juga firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 8 Ya. mengatakan gini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, Ya. semua yang mulia, Ya. semua yang adil, Ya. semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji, Ya. pikirkanlah semuanya itu. Ya. Dalam arti gini, semua hamba Tuhan, orang-orang percaya harus mengerti apa yang baik, apa yang mulia, apa yang kudus, itulah yang patut kita pikirkan. Oke. Ingat, pikiran kita ini bukan tong sampah. Ya. Betul. Hal-hal yang indah, yang mulia, yang kudus, yang terpuji harus masuk. Supaya outputnya juga benar ya. Iya, itu harus disadari gitu. Jadi kalau kita lihat ya, umpamanya contoh tadi di forward hal-hal yang belum tentu benar, Ya. yaitu masalah yaitu edukasi, Ya. ya. Itu masalah edukasi. Kadang-kala kan karena kurangnya informasi Hmm. dan kurangnya pengalaman soal bermedia sosial, akhirnya orang ya kayak lost control, hilang kontrol gitu. Yeah. Tapi saya juga pernah gitu, Yeah. Simon. Maksudnya pernah salah juga. Bukan Yeah. berarti kita nggak pernah salah. Iya. Kita juga pernah salah. Hanya belajar dari kesalahan itu. Ya supaya kita tidak selalu membuat kesalahan. Apalagi yang tadi ya memposting prakerja ya. Ya, padahal situsnya palsu gitu. Palsu. Ah. Ya. Jadi Kuota ini gratis juga. ini kemarin. juga harus ada yang kita harus dengar juga dari pemerintah Ya. ya mengenai dari sebuah situs dari Kementerian Infocom ya, Ya. Kementerian Infocom. Jadi ini resmi ya peringatan itu. Jadi pertama kita lihat dulu kalau ingin meneruskan sebuah berita, lihat dulu hati-hati dengan judul provokatif. Ah. Ini ya Kemen Infocom Ya. ya provokatif ya, berita hoax menurut Kemen Infocom Ya. seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif Oh. ya. Lalu Judul kedua, provokatif. cermati alamat situs. Nah Ya. ini sering kita lihat bawahnya Garuda ya, Garuda.blog. Oh, kita pikir ini informasi sebuah airlines, Ya. padahal ada .blognya. Ya. Udah beda ya kan. Ya, bisa kena tipu juga, Iya. penipuan kita Iya. bisa kena tipu. Betul. Wah, ya. Undian-undian berhadiah umpamanya, bla 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 bla. Itu Jadi- juga. Jadi jangan percaya dengan Iya. yang provokatif. Cermati alamat situs. Lalu yang ketiga, periksa fakta. Nah, ini data yang saya ambil dari Kemen Infocom Ya. mengenai supaya masyarakat Indonesia tidak terjebak dalam situs hoax. Periksa fakta. Yang keempat, cek keaslian foto. Nah, ini agak sulit Cek kalau keaslian. bagi orang. Cuman kalau orang-orang seperti kita tahu, wah ini udah diedit foto ini. Ya. Ya. Lalu belajar ikut serta dalam grup anti hoax, diskusi anti hoax supaya kita tidak terjebak dalam berita-berita untuk Ya. menyebabkan itu. Ya, itu. Saya pikir itu saja mengenai hoax dan berita-berita yang negatif, konten-konten negatif gitu. Jadi teman-teman jelas ya tadi ya. Wah, luar biasa ini yang disampaikan oleh Pastor Doni. Dan selanjutnya nih Pastor, kita melihat juga bahwa gadget itu kan
menjadi satu kebutuhan juga buat kita, dan apapun bisa kita akses melalui gadget. Tapi lebih banyak justru anak-anak muda terjebak bukan untuk melakukan suatu hal yang baik. Kalau yang baik-baik kita pasti udah tahu lah, ada yang orang jualan menghasilkan uang dari handphone. Tapi yang kita mau bahas di sini, bagaimana cara mereka, atau ada nggak saran dari Pastor Don untuk memberikan tips begitu kepada anak-anak muda supaya, kalau tadi kan tentang terhindar dari hoax sudah dikasih tahu ya dari penjelasan Pastor Don. Nah, ini tentang efek negatif yang akan ditimbulkan dari gadget. Ada orang yang sampai kecanduan, lupa makan, jadi hidupnya nggak diurus lagi gitu. Jadi bagaimana nih kira-kira tips dan saran dari Pastor Don kepada anak-anak muda khususnya, dan juga kepada seluruh orang yang punya gadget nih, dalam memberdayakan gadget dengan baik dan benar. Ya, kita dasar dengan firman Tuhan. Ya, siap. Paulus berkata dalam 1 Korintus 6 ayat 12. Ya, Segala sesuatu halal bagiku. ya, Kata Paulus, Ya. bukan kata saya, ya. bukan kata Anda. Tetapi bukan semuanya berguna. Yes. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Mantap. Gadget itu, internet media itu berguna. Ya, Hidup kita makin mudah. Dulu kami sebagai hamba Tuhan harus memegang concordance untuk Ya. mencari Ya. ayat-ayat Alkitab, pendukung. ya, Sekarang tidak perlu, Ya. hanya butuh Google. Ya. Malah lebih canggih. ya. Lengkap dengan kamus, bisa lengkap dengan bahasa aslinya, bla bla bla. Itu mempermudah. Gadget bisa membuat kita sulit kesasar Ya, karena ada maps. ya, Gadget bisa membuat kita gampang mencari informasi ya, dengan Google. ya, Jadi seberapa mudah. Dan memang itu halal, ya. tapi jangan Diperhamba. diperhamba. Game Yes. juga membuat orang lebih rileks, Ya, tapi jangan diperhamba. Nah, ini saya sarankan kepada para orang tua. Waktu saya belajar tentang hal-hal ini kepada seorang pakar juga, ya, mungkin saudara pernah dengar Dr. Andik ya, dari seksologi, ya. biblical sexology. Biblical psychology. Saya ingat apa yang dia berikan kepada kami, ya. Mungkin pada saudara-saudara juga tahu bahwa sebaiknya orang-orang tua mengetahui sedikit mengenai IT. Contoh, mengenal PIN Ya, atau pattern password dari HP anak-anaknya. Ya memang itu hal yang tabu mungkin, apalagi di dunia-dunia modern. ya, Ada istilah privacy. ya, Tapi demi menjaga kesucian, kekudusan anak-anak muda, khususnya orang yang, maksud saya gini, orang-orang yang belum menikah ya. ya, Saya punya anak yang masih kuliah, masih SMA, apalagi SMP, apalagi SD. ya, Saya masih punya hak untuk mengetahui semua password media sosial mereka, ya. apapun itu saya harus punya password. Jadi kita jangan acuh tak acuh terhadap gadget itu. Padahal sudah banyak kasus loh, Ya, Simon. Anak-anak muda pegang gadget, maaf ya, mereka bisa dibawa lari oleh orang tak dikenal. ya. Kedua, Betul. mereka memiliki hubungan yang Nggak sehat ya. yang tidak baik. Ya. Ketiga, mereka bisa kena tipu, Ya, bahkan maaf ya, dibunuh ya. hanya gara-gara gadget. Jadi alangkah bijaksananya, alangkah baiknya orang tua itu tidak acuh, harus serius mengetahui. Saya berbakat kasih gini tips kepada orang tua Ya, di gereja. Kalau anak kita, apalagi anak SD, SMP, SMA ini, Ya. udah kuliah, sudah sering menyendiri di kamar. ya. Itu harus curiga ya. Yes. Ya, dalam dunia ilmu untuk narkoba juga itu harus dicurigai. Maksudnya kita curigai narkoba atau dia. Ya, Ya. Dan sekarang kita tahu juga gara-gara game juga ada sakit jiwa gara-gara game, ya, kejiwaan gara-gara game. Ya, anak-anak. Jadi ya ini orang tua harus kita harus jangan anggap ini sebagai apa. Ya, saya menyadari bahwa
saya juga pernah gitu. Maksudnya pernah lalai untuk mengawasi hal tersebut. Jadi anak-anak bisa ketagihan. Itu seperti Paulus bilang, Ya. dikuasai. Ya. Positifnya juga ada. Saya lihat anak-anak bisa belajar bahasa Inggris. Bahkan ada les sekarang, Ya. les musik tanpa harus les secara bertemu Bertemu hanya langsung. melalui aplikasi. Iya. Nah, itu juga kan baik. Nah, jadi ini yang perlu. Tipsnya saya hanya mau orang tua jangan acuh, Ya. jangan cuek. Jangan cuek, harus ngerti juga. Harus ngerti Walaupun sedikit. sedikit ya. 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 Jadi Dan juga- apa yang menjadi ya gadget, saya pegang gadget sejak tahun 97. Gadget di Kota Medan tahun 97 mungkin dapat di Kera Majari, Pak. Ya. Saya udah beli saking pengennya. Dulu orang pegang handphone yang gede-gede itu, Iya. termos. Iya. Buat saya sudah beli. Untuk beli itu tabungan saya ambil dari bank. Tahun 97. Ya. Jadi saya udah lihat bahwa kebutuhan akan itu meningkat dan kita tuh sekarang saya sebut dengan istilahnya revolusi Revolusi. media, revolusi IT sedang kita hadapi. Ya. Ya, perubahan itu sangat cepat. Ya. Dulu perubahan itu bisa 80 tahun, 50 tahun, 30 tahun. Sekarang tidak. Perubahan itu bisa hitungannya per bulan. Hanya gara-gara sebuah IT, gadget, sesuatu yang hanya dipegang oleh tangan. Ya itu. Jadi tipsnya orang tua. Ya. Jadi buat Holy Lovers yang ada di rumah yang menyaksikan tayangan ini, yang pertama tadi kita jangan mau diperhamba ya, Pastor ya. Ya. Baru yang selanjutnya peran sebagai orang tua dalam hal IT juga ya harus bisa setidaknya sedikit memahami untuk bisa mengawasi dan mengontrol pergerakan dari anak-anak. Ya, peran aktif lah. Peran aktif Nah, untuk bisa mengawasi anak-anak yang ada di rumah. Untuk itu sebagai penutup nih, Pastor Don, sebagai kesimpulan yang dapat diambil dari semua percakapan dan sharing kita, kira-kira Pastor Don bisa nggak ngasih kesimpulan atau saran dan pesan gitu bagi Holy Lovers yang ada di rumah mengenai diskusi kita mengenai media dan juga berita-berita hoax ini? ya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ya. Saya yakin ayat ini ditulis tidak kebetulan. Di masa sekarang ini terjadi. Ya. Injil kerajaan itu diberitakan. Bukan melalui mulut kita. Ya. Bukan melalui kehadiran gereja atau orang percaya. Ya. Tapi media. Media. Injil kerajaan ini digenapi. Yes. Jadi bagi saya, saran saya kepada kita sekalian, mari manfaatkan media untuk mengabarkan Injil. Karena ini yang Tuhan mau. Yes. Ya. Kita banyak memanfaatkan media hanya untuk menunjukkan eksistensi kita, Ya. menunjukkan suasana hati kita, menunjukkan keinginan kita. Bahkan ada yang bilang, kadang-kala kita ingin berdoa, Ya. meminta sesuatu di Facebook supaya dijawab bukan oleh Tuhan, tapi dijawab oleh manusia. Jadi iya juga Ngerti ya? banyak gitu Ya. ya. Ya, Ya, Pastor. doakan saudara agar Ya. kami bisa ini. Tapi sebenarnya tujuannya ya nggak salah, tapi Iya. masalahnya hati. Ya. Apakah engkau betul-betul mau berdoa, Ya. minta doa, atau Minta engkau dikasihani. minta dikasihani? Ya itu nggak salah. Cuman pakailah media itu untuk perkabaran Injil. Yes. Oke. Ya, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ya. Ya, sekarang ini momentumnya, Simon. Ya. Momentum. Oke, Pastor. Jadi kita harus serius dengan Ya. pelayanan media. Jadi Holy Channel dan media-media yang lainnya, media online yang lainnya, mari kita bergandengan tangan untuk mendatangkan kerajaan Allah Ya. di Indonesia, di dunia ini melalui apa? Media. Media. Oke, Pastor. Jadi ayat ini digenapi saat ini. Haleluya. Tidak mungkin kita bisa memberitakan Injil ke seluruh dunia, menjadi kesulitan semua bangsa dengan keberadaan kita. Ya. Terbatas ya.
komposisi kita, Iya. maksudnya jumlah kita, Iya. dengan kekuatan kita nggak mungkin. Tapi dengan media, ingat loh, media itu adalah sebuah sarana yang tidak terbatas. Iya. Segala golongan, semua itu melihat. Tidak terbatas, Tidak terbatas. Internet itu ada sebuah hal yang tidak terbatas. Yes. Jadi mari, saya ajak semua kita serius. Ya, pakailah media Anda, sarana komunikasi yang Anda miliki, mau gadget, mau itu televisi, mungkin Anda memiliki siaran radio, apapun itu, pakailah itu untuk mendatangkan kerajaan Allah, memberitakan kabar baik, ya, agar seluruh dunia mendengarkan tentang keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Terima Yesus kasih memberkati. Ya. untuk sharingnya Pastor Don hari Ya. ini. Ya, luar biasa. Jadi Holy Lovers, kita udah dengar banyak nih tentang media yang dijabarkan langsung oleh ahli media nih dari Biro Media MDGPD Sumut Aceh. Dan saya Simon Ganesha beserta dengan Pastor Don undur diri. Kiranya teman-teman jangan lupa untuk like, juga komen dan juga share video-video kita. Dan yang paling utama adalah subscribe Holy Channel. Kalau masih merah, harus diklik sampai warnanya nggak merah lagi. Ya, kita sekarang ini ada di Simalam Resort. Ya, ini suasananya enak banget nih. Lagi ada hujan-hujan rintik, agak-agak romantis gitu. Cie. Tuhan kiranya memberkati. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Hingga sekarang